Inggris benar-benar telah menjadi tirani. Dan sekarang, mereka melarang orang-orang masuk ke negara itu untuk ikut serta dalam sebuah protes. Protes Unite the Kingdom. Acara besar dengan 1 juta orang yang terjadi awal tahun ini, di mana Tommy Robinson memimpin aksi menentang islamisasi dan imigrasi ilegal, dan tentu saja pemerintah panik. Dan sekarang, solusi mereka untuk itu adalah melarang para pembicara masuk ke Inggris. Dan saya berharap bisa mengatakan ini berlebihan. Tapi ini sama sekali tidak. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Negara itu dijalankan oleh sekelompok bajingan. Mereka membatalkan visa para pembicara publik dan politisi yang seharusnya berbicara di acara rapat umum Unite the Kingdom pada 16 Mei. Termasuk Eva Vlad, seorang komentator politik Belanda, Valentina Gomez, seorang politisi Amerika, Joey Marnorino, seorang konsultan politik Amerika, dan Arda Luch, seorang komentator politik Spanyol. Dia baru saja membatalkan kunjungan saya ke Inggris, dan ini secara ajaib terjadi beberapa hari setelah saya bertukar pesan secara pribadi dengan Tommy Robinson tentang menjadi bagian dari acaranya pada 16 Mei di London. Mereka semua visanya dibatalkan dengan alasan kehadiran mereka di Inggris tidak memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Malu pada pemerintah Inggris, Keir Starmer dan Shabana Mahmud, Inggris mengizinkan penjahat yang sudah divonis masuk, tapi tidak mengizinkan perempuan kulit putih dan Hispanik yang berpikiran bebas. Mengerti? Jadi jika kamu bertanya-tanya atau berharap aku akan hadir atau berbicara di aksi Tommy, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Dan sebagai warga negara Inggris, mereka tidak hanya akan mendeportasiku, mereka juga akan menangkapku. Pemerintah Inggris masih menangkap warganya karena apa yang mereka anggap sebagai ujaran kebencian atau terorisme. Aku mendesak semua pengikutku yang merupakan warga Inggris untuk mendukung aksi tersebut. Pergilah, bersenang-senanglah. Tetap damai, jangan minum alkohol dan tunjukkan cintamu pada pulau yang luar biasa itu. Satu-satunya cara untuk membalikkan tirani ala Orwell ini adalah dengan menjingkirkan mereka lewat pemilu. Maaf teman-teman, aku berharap bisa berada di sana untuk mendukung dan juga bertemu keluargaku. Ini sebenarnya adalah waktu terlama aku tidak pulang dan bertemu mereka. Jadi, ya, pokoknya banyak cinta dariku. Silakan dukung channel ini jika berkenan. Tautan ada di bio. Oke, terima kasih. Dadah. Oke, aku berharap bisa bilang ini berlebihan. Tapi aku sendiri pernah mengalami hal yang mirip. Begitu banyak dari kalian yang penasaran aku berasal dari mana, saat Maxine berasal dari mana. Dan aku tidak akan menceritakan seluruh kisahnya. Tapi aku memang berasal dari Inggris, dan aku sangat ingin berkunjung ke sana. Dan hampir semua orang sudah memberitahuku. Jangan lakukan itu, karena jenis konten yang kamu bicarakan bisa membuatmu ditangkap. Dan ketika kamu melihat Inggris dan bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya di sana? Bagaimana bisa hal ini terjadi sampai menjadi terislamisasi? Nah, ini alasannya. Karena pemerintah, alih-alih menangani kesalahan yang mereka buat, justru mendatangkan jutaan imigran dan membiarkan yang ilegal tetap tinggal dan menjadi skandal geng eksploitasi seksual. Alih-alih menangani masalah itu, mereka justru mencoba menghadapi orang-orang yang mengkritik mereka karena melakukan hal tersebut. Itulah solusi mereka. Bukan menangani geng eksploitasi seksual, tapi malah memberitahu orang-orang yang memperingatkan tentang geng eksploitasi seksual bahwa mereka tidak boleh membicarakannya. Bayangkan itu. Bayangkan kamu memposting sesuatu di media sosial dan kamu akan ditangkap. Tapi orang-orang ini bahkan tidak diizinkan untuk mengunjungi Inggris. Tentu saja, Tommy Robinson tidak tinggal diam. Mari kita dengarkan pendapat Joey tentang hal ini. Ini adalah salah satu orang yang telah dilarang. Dan mari kita lihat bagaimana reaksi Tommy. Jadi saya agak terkejut merekam video ini, tapi saya secara resmi telah dilarang masuk ke Inggris. Ya, saya dianggap tidak kondusif bagi kepentingan umum. Sekarang saya akan menceritakan seluruh kisahnya. Beberapa hari yang lalu, ada Yu, kalian semua mengenalnya. Dia adalah influencer besar dari Spanyol dan salah satu orang terdekat saya di dunia ini. Dan dia berbicara secara pribadi dengan Tommy Robinson, di mana disepakati bahwa dia akan hadir dan saya akan berbicara di aksi unjuk rasa UTK. Dia sangat terkenal karena momen viral besar di acara sebelumnya, yang pada dasarnya melambungkan namanya ke ketenaran internasional dalam gerakan sayap kanan. Jadi kami akan pergi, saya akan berbicara. 3 hari kemudian, tahu-tahu kami belum mengumumkan apapun secara publik. Saya rasa belum ada yang benar-benar dipastikan. Saya sendiri belum berbicara dengan Tommy, yang berbicara adalah Ada. Saya menerima email dari Home Office Inggris yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Shabana Mahmud bahwa saya tidak akan diizinkan masuk ke Inggris. Sekarang ini hal lucunya. Saya mengajukan ETA ini setahun yang lalu. Dengan ETA itu, saya sudah masuk setidaknya 5 kali. Saya pikir terakhir bulan Mei, Agustus, November, Februari. Dan baru beberapa minggu lalu, di bulan April, saya berada di Manchester memberikan pidato. Saya sudah bolak-balik ke Inggris hampir 10 tahun. Saya tinggal di Inggris selama 10 tahun, tidak pernah melanggar satupun hukum jelas.
Kecuali kalau berbicara sekarang dianggap melanggar hukum. Saya tidak diberitahu hukum apa yang saya langgar. Saya juga tidak diberitahu kenapa saya dilarang masuk. Saya hanya diberitahu bahwa kehadiran saya tidak sejalan dengan kepentingan umum. Itu lucu, karena kalau Anda pergi ke Prancis lalu naik perahu ke Inggris, mereka tidak tahu siapa yang kondusif untuk kebaikan publik dan siapa yang tidak. Dan apa maksud sejalan dengan kepentingan umum itu? Berjuang untuk kebaikan publik. Atau mungkin hanya berjuang untuk sebagian dari kebaikan publik. Bagian yang sama dengan katakanlah Syabana Mahmud mengaitkan dirinya. Ngomong-ngomong, selamat datang di The Pushback. Saya Meiraka, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe karena kami membutuhkan Anda di sini. Tapi yang lebih penting, bantu sebarkan video ini agar orang lain bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka membiarkan pemerkosa, pembunuh, teroris masuk. Maksud saya, ini terjadi setiap hari. Setiap hari. Dan tidak ada satupun tindakan yang diambil tentang hal ini. Tapi menurut saya, semua ini untuk menghalangi aksi besar Tommy Robinson pada 16 Mei. Ada juga Eva Valar de Broek. Saya tahu cara mengucapkan namanya. Namanya indah, tapi saya tidak tahu cara mengucapkannya. Dia dilarang. Dia seharusnya berbicara. Valentina Gomez. Dia juga dilarang. Dia seharusnya berbicara. Saya dan Ada yang juga berbicara di aksi terakhir, dia mendapat email sekitar 1 jam setelah saya menerima email bahwa dia juga telah dilarang masuk ke Inggris. Secara harfiah, Syabana Mahmud punya tim orang-orang. Maksud saya, mungkin duduk bersama dan berkata, mari kita lihat siapa yang mungkin diundang ke acara ini, dan pastikan mereka tidak bisa masuk agar publisitasnya tetap rendah. Mereka tidak tahu bahwa ini justru akan meningkatkan perhatian, karena orang-orang akan mendengar tentang pelarangan ini. Karena mereka tidak bisa melarang orang di luar negeri untuk membicarakan hal ini. Dan tentu saja, ada banyak orang di luar negeri yang tertarik dengan pembungkaman kebebasan berbicara, karena mereka melihat Inggris sebagai kegagalan besar seperti sekarang, dan bertanya-tanya, bagaimana caranya agar kita tidak seperti itu? Dan mungkin solusinya adalah mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa ada masalah dengan apa yang dilakukan Inggris. Karena dia tidak sejalan dengan kepentingan umum. Kalian di Inggris, saya suka negara kalian, tapi kalian hidup di bawah tirani. Pemerintah ini harus diganti melalui pemilihan. Mereka tidak akan mengizinkan orang-orang yang tidak ingin berbuat jahat dan hanya ingin berbagi pandangan serta mengunjungi negara tersebut. Kami tidak diizinkan masuk, tapi kalian punya geng-geng predator seksual asing di hampir setiap kota besar di sana. Saya jijik. Saya tidak terkejut, tapi saya memang selalu menunggu. Saya berpikir, kapan mereka akan larang saya? Saya heran mereka belum melakukannya. Saya pikir itu karena saya adalah warga negara Amerika Serikat dan kami punya konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara. Ternyata, bahkan batas itu pun sekarang sudah dilewati. Menjijikan. Benar-benar menjijikan. Ini adalah persona yang telah diblokir. Ini Ava, ini Valentina. Kamu tahu, yang suka membakar Al-Quran itu. Dia yang vokal soal imigrasi di Eropa, khususnya Denmark. Ini Ada, dan ini Joy. Dan tentu saja, inilah wanita yang melakukan pemblokiran. Sangat mengejutkan. Siapa yang menyangka itu akan terjadi? Gila. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan Tommy Robinson tentang hal ini. Karena tentu saja, dia tidak akan diam saja. Pada tanggal 16 Mei 2026, kami akan mengirimkan pesan kepada dunia, kepada para penguasa. Kami akan membuat mereka gemetar dalam unjuk kekuatan terbesar yang pernah dilihat negara ini. Buat rencanamu, hadirlah, bantu kami mencatat sejarah. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Perlawanan telah dimulai. Dunia sedang memperhatikan London. London telah dipilih sebagai medan pertempuran. Kalian, Britania, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Inggris. Negara kita telah dipilih. Dunia sedang memperhatikan. Kami ingin menginspirasi dunia bahawa kita bersatu di negara ini. Kita bersatu di Barat. Bergabunglah bersama kami. Buatlah rencanamu untuk merayakan identitas budaya di London pada tanggal 16 Mei 2026. Negaramu membutuhkanmu. Tujuan saya tahun depan adalah menjadi penampil utama di acara ini. Saya ingin menjadi penampil utama di acara ini. Saya ingin berada di sana dan memberitahu semua orang apa yang harus kita lakukan. Inilah yang dikatakan Tommy Robinson. Saat rezim Kiyostama akan disingkirkan dalam pemilu lokal yang coba dia larang, kepanikan terjadi menjelang aksi unjuk rasa Unite the Kingdom and West di depan rumahnya minggu depan. Dan dia mulai melarang para patriot masuk ke negara ini. Jutaan orang sudah ada di negeri kita, Kir. Mulailah berkemas. Ya, Kiyostama, kamu tidak bisa melakukan ini. Dan berharap orang-orang akan berkata, ya, kerja bagus, Kia.
Teruslah membela komplotan predator anak yang memperkosa anak-anak perempuan kita dan memblokir semua orang agar tidak bisa mengatakan apapun tentang itu. Kami ingin kamu tetap berkuasa. Seperti yang dikatakan Tommy Robinson, Inggris telah dipilih dengan cara yang sama seperti Texas dipilih di Amerika. Mereka melihat peta, mereka berkata, di mana tempat terpenting yang bisa kita tuju. Dan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit mengambil alih. Dan dari sana, mengambil alih tempat-tempat lain. Jika kita bisa menyerang Inggris, jika kita bisa menyerang Texas, kita bisa menyerang seluruh Eropa, dan kita bisa menyerang seluruh Amerika. Mereka tahu bahwa itulah rencananya, itulah strategi mereka. Itu yang sudah tertulis. Dan Tommy Robinson adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar melawan hal ini. Sekali lagi, menurut saya pria ini melakukan salah satu hal paling berani dengan mencoba benar-benar mengungkap kegilaan yang terjadi di Inggris, termasuk melarang orang-orang untuk masuk. Saya tidak tahu apakah jika saya naik pesawat, saya akan dilarang masuk. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya bisa ditangkap ketika mendarat karena saya mengkritik komplotan predator anak dan Islamisasi di Inggris. Saya benar-benar membicarakan hal-hal yang sebenarnya adalah akal sehat, dan orang-orang menganggapnya berani karena jika mereka berani melakukannya, mereka mungkin akan ditangkap. Yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di Rusia Soviet. Jadi jika kamu bertanya-tanya bagaimana Inggris bisa jatuh sedemikian parah, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Faktanya, pemerintah mereka lebih sibuk mengejar orang-orang yang berjuang demi negara dan justru membiarkan orang-orang serta ideologi yang tidak masuk akal masuk dan menyebar. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.